Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Aris Effendi. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang hukum tata negara, dan untuk kali ini kita akan coba bahas tentang hukum pidana. Hukum pidana terbagi menjadi dua, yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengacu pada hukum yang mengatur hubungan antar setiap warga negara dengan negaranya. Hukum ini bersifat menyeluruh dan berlaku pada setiap warga negara. Hukum privat. Hukum ini mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu dengan yang lainnya, dan menyangkut kepentingan perorangan. Sebagian besar ahli menyebutkan hukum pidana adalah jenis hukum yang termasuk pada hukum publik, mengingat sifatnya yang mengatur hubungan antara warga negara atau masyarakat dengan negaranya. Meski begitu, dalam kasusnya, masih terdapat aturan-aturan pada hukum pidana yang bersifat privat, yang mana negara tidak serta-merta dapat menegakkan aturan ini tanpa adanya permohonan pihak yang dirugikan. Ada tiga batasan hukum pidana. Pertama, terdapat perintah dan larangan di mana atas pelanggaran perintah dan larangan tersebut telah ditentukan ancaman sanksi yang ditetapkan oleh lembaga negara berwenang. Kedua, terdapat aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan sanksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut. Ketiga, terdapat kaedah-kaedah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan tersebut pada waktu tertentu di wilayah negara tertentu. Pengertian hukum pidana oleh para ahli. Menurut W.L.G. Lemaire, hukum yang terdiri dari norma-norma berisi keharusan dan larangan dibentuk dan ditentukan undang-undang serta telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman penderitaan yang bersifat khusus. Menurut Masker, aturan-aturan hukum yang mengikat suatu perbuatan tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu dan memiliki suatu akibat yang berupa pidana. Menurut Profesor Mulyatno, hukum pidana dapat dilihat sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan memuat dasar-dasar tentang peraturan dan ketentuan mengenai apa yang tidak boleh dilakukan atau larangan serta ancaman bagi yang melakukannya. Kesimpulan dari beberapa ahli, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perintah dan larangan masyarakat dalam kegiatannya sebagai warga negara yang dibuat oleh lembaga negara berwenang serta memiliki sanksi kuat bagi siapapun yang melanggarnya. Tugas dan fungsi menurut Profesor Sudarto. Yang pertama ada fungsi dan tugas umum untuk mengatur hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan tata aturan dalam masyarakat. Tugas dan fungsi secara khusus untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya dan sanksi berupa pidana yang sifatnya mengikat dan memaksa. Tugas dan fungsi menurut HLA Hart. Tugas utama untuk melindungi masyarakat dari setiap kejahatan yang muncul akibat adanya pelanggaran undang-undang. Menurutnya lagi, hukum pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan saja, tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan. Dari beberapa pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana dapat kita bagi menjadi dua, yaitu preventif atau pencegahan dan represif atau pengendalian. Kedua fungsi dari hukum pidana diselenggarakan melalui aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota. Hal ini dilakukan agar masyarakat patuh dan mentaati aturan yang ada sehingga
diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang ideal, tertib, damai, adil, dan sejahtera. Jenis hukum pidana. Hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk setiap masyarakat, berlaku terhadap siapapun tanpa mempedulikan golongan, status, dan lain sebagainya. Sumber hukum pidana jenis ini adalah bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik itu KUHP tentang ketentuan umum, KUHP kejahatan, serta KUHP tentang pelanggaran. Hukum pidana khusus merujuk pada aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu. Menyimpang dari hukum pidana umum maksudnya ketentuan tersebut hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu dan hanya mengatur tentang perbuatan tertentu. Sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana ada tiga, yakni KUHP. KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia. Sebagaimana yang tadi juga sudah disebutkan, KUHP yang dapat menjadi sumber lahirnya hukum pidana adalah KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan, dan KUHP tentang pelanggaran. Sumber yang kedua adalah undang-undang di luar KUHP. Undang-undang ini memuat aturan-aturan untuk tindakan pidana khusus seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hukum adat. Pada daerah tertentu, untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP atau undang-undang lainnya, keberadaan hukum pidana adat di suatu daerah masih tetap berlaku. Untuk hukum pidana adat ini dapat kita bahas untuk lebih eh, panjangnya di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.